Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Rawasan di channelnya Muhammad Rawasan. Senang berjumpa kembali dengan rekan-rekan semua. Hari ini kita masuk seri tutorial ke-6 dari tutorial dasar PHP. Nah, pada sesi ini saya akan membahas mengenai percabangan ya. Ada dua kondisi yang saya akan bahas di sini adalah mengenai if, else, if, dan switch ya. Mungkin bagi rekan-rekan semua sebagian tidak asing lagi dengan yang ini ya, dengan if, else, if, switch. Nah, ini adalah bagian dari statement percabangan. Nah, di sini nanti kita bisa membuat bermacam kondisi ya. Nanti sehingga nanti kalau ada beberapa kondisi, ada beberapa alternatif pilihan statement. Nah, kita bisa gunakan if else if ini sebagai alternatif untuk membuat kondisi di dalam pemrograman PHP. Atau kita juga bisa gunakan switch yang kaitannya nanti mengarah ke pilihan. Nah, jadi if else if ini kalau kita gunakan kalau ada beberapa kondisi ya. Misalnya ada kondisi pertama, maka dia akan mengeksekusi statement pertama. Kalau enggak, nanti dia akan masuk ke kondisi berikutnya. Ini saya tambahkan kondisi kedua misalnya, maka dia akan mengeksekusi statement yang kedua. Nah, selain itu kalau tidak memenuhi beberapa kondisi yang ada, misalnya kondisi 2, kondisi 3, misalnya dia akan lari ke else ya. Dia akan lari ke else. Nah, maka pilihan terakhirnya adalah else. Hampir sama dengan if else if, nanti ada switch ya. Kalau switch ini kondisinya hanya satu gitu ya, tapi nanti ada beberapa pilihan. Nah, ada beberapa pilihan. Nah, kalau seandainya pilihannya pertama, maka dia akan eksekusi pertama. Tapi kalau seandainya pilihannya kedua, maka statement kedua gitu kan. Nah, kemudian lanjut nanti ke kondisinya adalah kendaraan misalnya, maka pilihan pertama misalnya jatuh kepada sedan misalnya. Kalau sedan gimana, yang kedua kalau SUV seperti apa gitu kan, kalau MPV seperti apa, nah dan lain banyak sebagainya di bawah ini ya. Nah, kita akan coba langsung di editor kita. Kemarin kita menggunakan Sublime sebagai editor. Nah, saya akan buat file baru di sini dengan nama, tentunya disimpan dulu di bawah direktori htdoc ya. Masih di direktori belajar PHP. Saya simpan dengan nama file percabangan. Kasus pertama, saya akan langsung saja dengan menggunakan tag PHP kita. Kelamaan kalau dari HTML ya. Nah, pertama saya akan berbicara tentang percabangan if ya. Cabangan if kita bikin di sini echo H1 H3 saja boleh, percabangan atau if, else, if, dan else seperti itu. Jangan lupa ditutup semikolon. Nah, saya akan coba contohkan kasusnya adalah tentang nilai. Nilai ini saya set parameternya berapa, kalian boleh tentukan nilai ya. Ini saya ambil kasus tentang nilai perkuliahan. Nah, masih ingat nilai perkuliahan kalau ranknya di atas 80 A gitu, kalau 70 sampai 79 itulah B, nah gitu kan. Dan nanti kalau 60 65 berarti adalah C, dan 50 59 itu adalah D, dan di bawah itu tentunya adalah E. Saya set nilai pertama, nilainya adalah mungkin 80. Kalian boleh rubah nanti ya. Alangkah indahnya nanti kalau berbasiskan form, jadi ada nilai input. Tapi kita belum bahas sampai ke sana. Di seri berikutnya nanti saya akan tambahkan tentang form ya. Jadi kita akan bikin kondisi di sini if nilai besar sama dengan 80, maka kita munculkan echo, atau kita bikin variabel saja lah ya. Nilai huruf sama dengan A. Else. Tentunya ada if, else if jika nilai berikutnya adalah besar sama dengan atau besar sama dengan 60 ya, 70 dulu ya, besar sama dengan 70, maka nilai huruf yang pertama berikutnya adalah nilainya 8. Nah, berikutnya kalau seumpama nilainya besar dari 60, berarti batasnya nanti adalah 79,9 ya, karena kalau di atas 70 berarti sudah B ya. Ini salah saya, seharusnya ini B. Nah, nilai hurufnya sama dengan C. Kemudian else if, maka kalau seandainya besar dari 50, maka nilai hurufnya adalah D. Nah, selain itu berarti nilainya adalah else. Else nilainya adalah
E. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita di bagian bawah ini kita akan munculkan. Pertama adalah eko nilai angka sama dengan apa? Kita akan ambil variabel nilai. Nilai, kemudian ditambahkan dengan BR. Kemudian nilai hurufnya, maka sama dengan nilai huruf. Saya kasih sama dengan spasi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba buka browser kita. Saya akan gunakan Edge, atau kalian gunakan yang lain, silahkan. Oh, tentunya harus diaktifkan dulu ya, karena belum aktif sum-nya. Saya akan aktifkan sum. Nah, tentu saya akan aktifkan Apache-nya. MySQL-nya boleh diaktifkan, boleh tidak. Karena kita belum membahas database. Jadi saya stop database-nya dulu. Yang saya aktifkan hanya Apache-nya saja. Kemudian kita refresh. Nah, maka akan masuk ke percabangan ini. Nah, ini masih ada salah ya. Oh iya, kita lupa menambahkan variabel dolar di awal nilai. Karena kalau versi PHP terbaru, dia harus menambahkan dolar. Ctrl S. Nah, kemudian kita refresh lagi. Nah, maka akan muncul di sini nilai 80 sama dengan A. Nah, kalau seandainya ini saya ganti dengan 40, kira-kira nilainya apa ya, gitu kan. Nah, maka nilainya E. Nah, kalau saya ganti nilainya dengan 75, maka nilainya adalah B. Nah, kira-kira seperti itu jalannya logika if, else, if ya. Nah, berikutnya saya akan bikin dua kondisi. Jadi sekarang seperti ini, saya akan bikin ada variabel namanya status. Nanti ini status ini bisa menikah dan belum menikah ya. Satu lagi janda atau duda misalnya ya, atau bercerai misalnya. Nah, jadi yang kedua adalah jumlah anak. Kaitannya nanti akan kita menghitung berapa besaran gaji berdasarkan status dan jumlah anak ini. Pertama saya akan hitung misalnya status menikah. Di status ini nanti ada berapa kondisi. Saya bikin statementnya seperti ini ya. Statusnya ada 3 kondisi ya. Yang pertama adalah menikah, kemudian belum nikah, yang ketiga cerai gitu ya. Kemudian untuk jumlah anak ya ini aja, statusnya ini aja ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jumlah anak itu misalnya lebih dari 0. Lebih dari 0. Nah, jadi jumlah anak itu lebih dari 0. Saya tidak akan batasi jumlah anaknya berapa. Misalnya jumlah anaknya 2 atau 3. Statusnya menikah. Ini nilai awal. Nanti kalian bisa ganti dengan nilai yang lain ya. Misalnya seperti ini. Jadi kita akan bikin kondisinya if status. Nah, sama dengan menikah. Kemudian kita gunakan n. And jika jumlah anaknya besar sama dengan 1, besar sama dengan 1 itu berarti ada 1 minimal ya. Maka tunjangan nih kaitannya, tunjangan keluarga sama dengan 500.000, sedangkan tunjangan anak sama dengan jumlah anak dikali 200.000 misalnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, else if, berarti kalau seandainya tidak punya anak, status menikah tapi belum punya anak. Else if status menikah sama dengan dan jumlah anak kecil sama dengan kecil dari 1 alias 0. Jadi jika statusnya adalah menikah tapi jumlah anak itu kecil dari 1, maka tunjangan keluarga tetap 500.000, tunjangan anak sama dengan 0 misalnya. Oke, karena dia belum punya anak. Kemudian else, jika status berikutnya adalah else if, jika statusnya adalah berpisah atau bercerai tadi ya, berpisah sajalah. Jumlah anak besar sama dengan 1, besar sama 1, maka kita matikan tunjangan keluarganya. Tunjangan keluarganya adalah 0. Kemudian tunjangan anaknya yang akan ada. Tunjangan anaknya adalah jumlah anak dikali
200.000. Nah, oke. Kondisi berikutnya, else if berpisah, jumlah anaknya adalah kecil dari 1. Jumlah anaknya kecil dari 1, maka berarti tunjangan keluarga 0 dan tunjangan anak sama dengan 0. Else berikutnya adalah tentunya adalah dia statusnya. Nah, statusnya adalah else-nya berarti udah tentu berikutnya adalah statusnya ini ya. Statusnya yang terakhir adalah belum nikah ya. Berarti ini termasuk yang else. Else yang terakhir. Else yang terakhir itu berarti saya tinggal kasih seperti ini saja. Tunjangan anak 0 pasti dia dan tunjangan keluarga 0. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, di bagian bawah saya akan bikin statementnya. Pertama adalah echo status keluarga. Kita larikan ke variabel status keluarga. Status. Oke. Kemudian saya tambahkan BR di sini. Jangan lupa ditambahkan sama dengan. Kemudian berarti kita masuk ke sini tunjangan keluarganya berapa? Tunjangan keluarganya dapat berapa? Berarti di sini saya tambahkan tunjangan keluarga. Dan di bagian bawah ini kita masuk ke jumlah anak sama dengan kita panggil di sini jumlah anak. Nah, berarti berikutnya kita panggil tunjangan anak. Tunjangan anaknya berapa? Tunjangan anaknya berapa? Oke, di sini tambahkan variabel tunjangan anak. Oke, saya rasa cukup. Nah, tadi status awalnya adalah menikah dengan jumlah anaknya 3. Maka dia akan masuk ke mana? Kita coba jalankan di sini. Nah, status keluarga sama dengan menikah, tunjangan keluarganya 500.000. Jumlah anak 3, maka tunjangan anaknya adalah 600.000. Nah, oke, berarti tunjangan anak dikali 200.000 ya. Umpama jumlah anaknya dijadikan 0 misalnya, jumlah anaknya belum ada. Berarti berikutnya adalah jumlah anak 0, maka tunjangan anak juga 0. Kalau seandainya statusnya adalah berpisah dengan jumlah anaknya misalnya adalah 3. Nah, di sini ada salah. Ketika saya menginputkan berpisah, maka dia lari tetap menikah di sini. Berarti kita cek ada kesalahan. Nah, seharusnya di sini kita sudah set statusnya berpisah. Oh iya, ada kesalahannya di sini ya. Karena kita menggunakan perbandingan, seharusnya di perbandingan di PHP itu sama dengannya tidak 1 ya, tapi 2 ya. Nah, ini saya akan rubah jadi semuanya lagi jadi 2. Nah, ini sama dengan berpisah seperti itu. Nah, kita coba refresh lagi. Kita coba refresh. Nah, maka jika status keluarganya berpisah, tunjangan keluarganya jadi 0, jumlah anaknya adalah sama dengan 3. Ini kok kita menampilkan variabel di sini ya, seharusnya ada perpisahan statement di sini ya, di bagian sini. Nah, tunjangan keluarganya kurang spasi. Oke, nah kira-kira seperti itu ya. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke operator berikutnya. Kita masuk ke percabangan switch. Percabangan switch. Untuk percabangan ini, bagian yang terakhir dari statement tunjangan anak terakhir ini, atau di bagian sebelumnya, saya tambahkan juga hanya ada beberapa turun baris agar memisahkan dengan kolom bagian atas. PR-nya ada agak 3 kali lah ya. Oke, ini berarti kita masuk ke topik percabangan switch. Switch case. Contohnya akan sederhana saja saya buat, misalnya seperti ini. Ada hobi favorit. Nah, hobinya saja deh, tentang hobi ya. Hobi. Nah, nanti silahkan kalian isi tentang apa hobinya. Saya biarkan kosong dulu. Nah, maka akan saya munculkan di sini switch pilihan hobi. Nah, berarti hobi, pilihan hobinya apa saja. Kalau case pertama, pilihan hobinya adalah memancing. Nah, kita akan munculkan statement di sini, misalnya hobi Anda adalah memancing. Nah, ditambahkan, jangan lupa tambahkan break dari masing-masing case ya. Ada beberapa pilihan lagi di sini.
Yang kedua sepak bola, maka hobinya di sini adalah sepak bola. Kalau di sini pilihan ketiga ya, switch case ketiga, misalnya basket, maka hobi Anda adalah basket. Cukup 3 saja, nanti kalian tambahkan N-nya berikutnya. Berarti kalau seandainya nilai default, tambahkan di sini default. Kalau berarti selain itu ya, Eko, hobi saya bukan memancing, sepak bola, dan basket. Kira-kira seperti itu. Nah, misalnya saya akan pilih di sini adalah hobi saya ada misalnya memancing. Ketika saya jalankan ini, kalau ada kesalahan di baris ke-55, oh kita tidak perlu tambahkan sama dengan ya, case ini. Jadi case ini tidak perlu tambahkan sama dengan, langsung saja case-nya. Kita coba refresh lagi. Dan di akhir dari case ini, kita tambahkan titik 2, bukan titik koma. Oke, kita coba jalankan lagi. Iya, case-nya langsung ke jangan angka ya. 3 ini salah ini. Ya. Nah, maka akan muncul di sini hobi Anda adalah memancing. Misalnya saya akan ambil salah satu hobi lagi yang lain, tapi di luar pilihan 3 ini. Misalnya hobi saya adalah memanah. Kira-kira apa bunyinya? Nah, hobi saya bukan memancing, sepak bola, dan basket. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh penggunaan switch case ya di dalam PHP. Nah, saya rasa cukup materi hari ini. Kita sudah membahas percabangannya adalah if. Jadi nanti di sini kita tadi sudah bahas if-nya itu dengan satu kondisi. Yang berikutnya adalah if kalau seandainya menggunakan adanya perbandingan ya. Bisa gunakan and, bisa gunakan or sesuai dengan topik kita sebelumnya. Kemudian kalau di sini adalah switch case. Nah, kalau ada pilihan ya. Nah, seperti ini. Nah, saya rasa cukup materi kita hari ini. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Topik berikutnya nanti kita akan membahas mengenai perulangan. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini. Dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi rekan-rekan semuanya. Tinggalkan komen jika Anda ingin merequest materi dan lain sebagainya. Saya akhiri demikian. Bye.